Al-Imam Syafi'i radhiyallahu anhu, beliau dalam ibadah mensunnahkan kunut subuh. Kunut subuh itu sunnah muakkadah. Dengan yang madzhab Syafi'i mboten kunut subuh sengaja maupun mboten sengaja disunahkan sujud sahwi. Kecuali panjenengan makmum kepada orang yang tidak kunut, maka jenengan seandainya tidak kunut tidak disunahkan sujud sahwi. Al-Imam Syafi'i ketika beliau sampai ke Baghdad radhiyallahu anhu, beliau disambut oleh para ulama, oleh para ilmuwan. Imam Syafi'i masuk Baghdad 2 kali. Masuk Baghdad yang pertama ketika beliau ngaji, belajar, kepingin mengambil ilmu-ilmunya Imam Abu Hanifah. Itu kali yang pertama. Sempat beliau pulang ke Mekah. Di Mekah berapa lama, kemudian beliau datang ke Baghdad yang kedua kali. Fadakhala Baghdad marratain. Di salah satu kedatangan Imam Syafi'i ke Baghdad, beliau disambut oleh para ulama, disambut oleh para ilmuwan, disambut oleh para tokoh. Ini imam besar, ulama besar, bukan ulama yang karbitan, bukan ulama yang dibesarkan dengan media, ulama yang betul-betul besar di hati ulama. Siapakah ulama yang besar di hatinya ulama itu? Al-mukhlisun, al-khashi'un, az-zahidun. Al-Imam Syafi'i disegani oleh semua ulama, bahkan multi abad. 204 Hijriah beliau sedo, sekarang sudah 1443. Semua ulama cinta, semua ulama angkat topi, semua ulama tunduk, walaupun lintas madhab. Ini yang namanya ulama. Ulama yang besar di hatinya ulama. Kok bisa? Karena Allah yang menjadikan para ulama itu membesarkan orang alim ini. Kok bisa begitu? Ya karena si orang alim ini ikhlasnya totalitas kepada Allah, khusyuknya totalitas kepada Allah, dan dia itu zuhudnya totalitas untuk Allah. Tentunya ini makom yang tinggi. Al-Imam Syafi'i radhiyallahu anhu ketika masuk Baghdad disambut oleh para ulama, dan salah satu momen yang beliau laksanakan di saat itu, beliau berkunjung ke kuburan makam Al-Imam Abi Hanifah radhiyallahu anhu. Imam Abu Hanifah hidup lebih awal daripada Imam Syafi'i, karena Imam Syafi'i lahir tahun 150 Hijriah, dan di tahun itu pula Imam Abu Hanifah meninggal. Jadi meninggal Imam Abu Hanifah dan lahir di tahun itu Al-Imam Syafi'i. Sampai dikatakan satu dalam sejarah, ma'atal imam wa wulidal imam. Tahun 150 Hijriah wafat Imam Abu Hanifah, dan di tahun itu pula lahirlah Al-Imam Syafi'i, Muhammad bin Idris. Al-Imam Syafi'i masuk Baghdad, salah satu kepentingannya beliau ziarah kepada makamnya Imam Abi Hanifah An-Nu'man. Dan Imam Syafi'i termasuk orang yang mengagungkan ulama-ulama yang sebelumnya. Ini salah satu adab yang penting juga, ya. Yang namanya ulama, kiai harus punya rasa ta'zim kepada para pendahulu, dari para ulama yang berjuang di negeri Indonesia. Jangan merasa sok paling berjasa dakwah di negeri ini, terus Wali Songo dianggap nggak ada wujudnya, terus generasi-generasi setelah Wali Songo, pejuang-pejuang, ulama-ulama ribuan, jangan kita anggap semuanya itu orang-orang kecil. Ini penyakit. Muliakan ulama-ulama yang mendahului kita, agar kita itu diberkahi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Al-Imam Syafi'i, salah satu cara beliau memuliakan ulama-ulama yang lebih tua yang telah mendahului beliau adalah dengan menziarahi makam mereka. Al-Imam Syafi'i ketika ziarah ke makam Abu Hanifah, beliau disambut oleh murid-muridnya Imam Abu Hanifah. Disambut
dan setelah banyak berbincang-bincang ilmu, saling berdiskusi, diadakan sholat berjamaah. Dan waktu itu sholat jamaah subuh. Fasalla al-imamu Syafi'i imaman wal ma'mumuna minal ahnaf. Imam Syafi'i diminta menjadi imam di masjid yang seluruhnya adalah bermadzhab Hanafi. Nggak gampang loh orang itu, ya, dipertuankan di rumah orang itu nggak gampang. Ini pusat pembelajaran Imam Abu Hanifah. Mazhab Abu Hanifah pusatnya di situ. Imam Syafi'i datang diminta menjadi imam. Akhlak yang menjadikan ini akhlak, karena mereka melihat Imam Syafi'i ini walaupun sebagai ulama yang beda mazhab menyempatkan diri menziarahi makam Imam Abu Hanifah. Murid-muridnya senang. Ya Allah, ini ulama terkenal walaupun beda mazhab masih mau menziarahi guru kami. Murid-muridnya senang. Ilmunya terpercaya, akhlaknya terpercaya. Maka Imam Syafi'i diminta menjadi imam. Kalau nggak diminta, Imam Syafi'i nggak mungkin jadi imam di situ. Dan dengan nek metamu nenggone uang, gitu, ojo ndelodok ngimami gak dikongkon. Sampai dianggap metamu gak adab gak diduka. Ya, walaupun sampean ulama, ya, sebab sahibul bait punya hak dia untuk menentukan imam. Kalau dia mau ngimami, dia berhak. Selama dia, gitu, tidak mewakilkan kepada seseorang, dia berhak. Itu saya lihat begitu, akhlak guru-guru kami begitu, metamu rumah orang atau di pesantrennya orang, kalau nggak diminta ngalah, makmum. Dan itu akhlakul karimah, jangan orang asal dia di mana harus imam. Ya delok sih, iki nggone sapa? Kita asal nyelonong. Nah, gue sampean mlebu kelompok, ana kelompok nyerobot imam gitu. Ya, ada sebagian kelompok itu suka nyerobot imam itu. Jadi kita harus memahami adab-adab ini. Inilah yang akan membangun ukhuwah tadi. Nah, tapi kalau kita itu sahibul bait, tahu ada tamu ulama, ya seindah-indahnya kita itu yang meminta beliau jadi imam. Ya, mumpung ada ulama datang di kampung kita, ayo kita jadikan imam biar berkah masjid ini. Sekali saja salat di sini sudah berkah untuk satu kampung. Asal kita punya keyakinan. Jadi Imam Syafi'i ketika itu diminta menjadi imam, maka beliau menjadi imam. Ketika imam subuh, Imam Syafi'i ternyata tidak berkunut subuh. Padahal beliau mensunahkan kunut subuh. Selesai salat, murid-murid Imam Syafi'i yang besar-besar, murid-murid yang khusus yang mengawal beliau, setelah menyepi, lepas dari rombongan dan jamaah masjid, bertanya, wahai imam, boleh nggak tanya wahai guru, tadi panjenengan ngimami kok nggak pakai kunut subuh, apa lupa atau bagaimana? Kata Imam Syafi'i, saya nggak lupa. Kalau lupa saya sujud sahwi. Ya. Saya meninggalkan kunut subuh, sengaja saya tinggalkan untuk menjaga adab kepada Imam Abu Hanifah. Wong kita ini sholat di masjid beliau, dan kita tuh dihormati di tempat beliau, walaupun oleh murid-murid beliau, dan kita itu berada di jamaah dan murid-murid beliau. Maka bentuk adab kita itu tidak memaksakan pendapat kita mengikuti cara mereka. Ini namanya hati yang luas. Nek hati sing cepet, ya wes, karepku aku imam kok itu. Itu melu aku, alhamdulillah gak melu ya kono, karepmu kono, metu sisan kono. Ya, inilah tadi kata Imam Yahya bin Sa'id, ahlul ilmi, ahlut tausiah. Orang-orang yang berilmu itu orang-orang yang hatinya nyegoro.